bikin artikel jurnal untuk yang Scopus, bimbingan dengan mahasiswa gitu ya. Kita terjemahin dan lain sebagainya, terus cek plagiarisme. Wah, 38, jadi revisi lagi. Oh, jadi 30, revisi lagi. 26, revisi lagi, baru jadi 18. Jadi harus tidak boleh terlalu tinggi tingkat kesamaannya. Nah, kalau kita copy sudah ini, itu biasanya akan terdeteksi sebagai plagiasi. Walaupun kita menyebutkan namanya. Waduh, ketat juga Bu ya. Walaupun menyebutkan namanya. Nah, makanya kita sebutnya harus paraphrasing, terbaca kita sarikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Kata misalnya Kotler mengatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi permintaannya. Kita ubah itu jadi kalimat kita sendiri. Kalau harganya mahal, mungkin harga yang terjangkau, harga yang ekonomis, harga yang sesuai dengan daya beli, pengertiannya sama. Gitu. Jadi supaya menghindari tadi plagiasi yang tinggi. Sama kalau misalnya dalam paper dalam bahasa Inggris tingkat plagiarismenya tinggi, ya cari sinonimnya dalam tuh gitu. Kita ganti misalnya jadi apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan biasanya kan kita menurut, jadi according terus. Jadi kan ganti, misalnya bisa argue, bisa set, bisa express, bisa apa gitu dengan bahasa kalimat sinonimnya apa. Oke, nah jadi kalau artikel jurnal walaupun di jurnal nasional tetap harus dalam bahasa Inggris. Untuk pelatihan SPSS-nya Bu, ada Bu? Udah lama nggak pakai SPSS. Ya? Ada pelatihan SPSS kan? Udah lama nggak pakai SPSS, lupa. Jangan pakai SPSS. Kalau coba minta ke Prodi, bisa aja sih nanti kalau nggak satu pertemuan kita nanti saya undang teman saya yang jago SPSS untuk masuk memberikan kuliah. Boleh. Ya, udah lama nggak pakai SPSS. Untuk Andas ya. Butuh refreshment kembali Bu. Boleh. Udah 10 tahun yang lalu. Boleh. Iya. Oke, nanti mungkin pertemuan setelah UTS lah gitu ya. Setelah menyebarkan kuesioner, Anda semua punya kuesioner, sudah ditabulasi dan lain sebagainya. Gimana nih kita mau menganalisisnya? Ya, nanti kita adakan. Ya, alhamdulillah kalau gitu, kalau difasilitasi. Oke. Mangga teman-teman yang lain kita siapkan lah saya. Teman-teman yang lain bisa sharing biar hidup diskusi kita. Yang lainnya ada yang sharing pengalaman dulu meneliti skripsi biar hidup suasananya diskusi kita. Ya. Silakan. Jadi nanti pertemuannya dua sebelum UTS, dua setelah UTS. Tapi nanti kalau ada perlu pertemuan-pertemuan yang lainnya, mangga silakan. Iya, Bu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan. Tinggal Pak Faisal sama Mbak Puspita ya koordinasi. Soalnya ini jadi yang penting sekarang Bapak Ibu baca modulnya. Nanti yang tidak mengerti silakan tanya dan beli buku metode riset buku apa saja ya. Kalau mau yang aslinya membaca Uma Sekaran itu agak mudah juga, penjelasannya bagus. Atau tadi buku karangan Pak Dr. Zulganev, mana tahu nanti jadi dosen Anda di S3 ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita cukupkan sekian ya. Pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu baca modul 1 dan 2. Nanti kalau ada yang akan dibahas dan kerjakan tugasnya, supaya nanti kita mulai minggu depan mulai merumuskan masalah, minggu depannya lagi membuat kajian teori dan hipotesis. Oke? Cukup Bapak Ibu? Bu izin bertanya. Yuk, mangga. Kalau saya milih jurnal, metode penelitiannya apakah diwajibkan? Apakah boleh kualitatif, Bu? Atau harus selalu kuantitatif? Metode penelitian, pendekatannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Boleh, nggak apa-apa. Mau kualitatif, silakan. Mau kuantitatif, silakan.
Tapi kebanyakan memang kalau yang dibuat oleh orang-orang biasanya yang kuantitatif. Tapi kalau Bapak Ibu membahas misalnya tentang kebijakan, ya itu kan biasanya misalnya Anda ingin mengevaluasi kebijakan social distancing sekarang, PPKM ya kan, gimana sosialisasi tentang PPKM dan perilaku masyarakat terhadap kesuksesan kebijakan itu, ya maka silakan bisa menggunakan. Halo kakak? Halo? Perintah dan lain sebagainya, Halo? boleh aja kualitatif. Kan kualitatif misalnya kita melakukan observasi dan wawancara mendalam. Bisa ambil kunci Boleh. kak? Kasih Bu. Saya masih kuliah lagi, jadi di belakang. Ada lagi? Bisa bergerak ini, lagi ditanya dosen. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya Bapak Ibu pertemuan pertama ini. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi dengan koordinasi dengan ketua kelas dan koordinator mata kuliah. Mudah-mudahan perkuliahan kita lancar, sehat, Bapak Ibu sukses semua, lulus semua, dan sehat selalu. Sama-sama mari kita ucapkan hamdalah. Apa nama nih? Ada apotek, ada Bu Ati nih. Saya di pinggir jalan sudah, saya keluar di pinggir jalan. Baru selesai, saya mau lanjut ke kantor. Weekend. Ketemu orang baru selesai. Saya live ya, izin live.